Oke, di video kali ini kita bakal bahas layar di handphone ya. Ini general ya, gua nggak spesifik Android atau iPhone, nggak, no. Ini untuk semua handphone yang ada pada saat ini. Inisiatif gue buat konten ini adalah biar kalian nggak salah beli juga ya. Nggak hanya pikirkan spek, tapi coba lihat spesifikasi layarnya juga ya. Jangan melulu mesin-mesinnya mulu yang kalian lihat ya, spesifikasi kameranya. Prioritaskan juga untuk layar handphonenya seperti apa dan cocok atau enggak. Oke, yang pertama adalah pastikan dulu ukuran layarnya tuh pas ya. Kalian tuh nggak kecilan, nggak kegedean banget. Kalau kekecilan biasanya kalau lagi buru-buru buat ngetik itu kayak kepencet mistouch ya. Kalau kegedean juga itu biasanya kalau kalian sering penggunaan satu tangan ya, itu bakal pegal juga buat dipakai. Jadi yang pertama pastikan sesuaikan dulu ukuran layarnya. Nah, kalau ukuran layar udah dapat, pastikan spek layarnya itu benar-benar sesuai yang kalian mau. Tapi gini loh, kayaknya agak sedikit tabu ya kalau kita nyari spek layar tuh harus bla bla bla. Jadi di video kali ini gue bakal buat minimum requirement ya, kalau kita lihat spek layar tuh yang bakal nyaman tuh kayak gimana sih. Gue bakal bahas secara personal gue. Kalau ada yang kurang silakan lo tambahin di kolom komentar. Kayak handphone yang lagi lo lihat ini layarnya bening ya kan, otomatis. Karena layarnya bening, brightness-nya gede banget, brightness-nya terang banget. Ini buat foto, buat rekam video jauh lebih enak karena dia bisa ngikutin kecerahan layar di sekitar ruangan. Nah, sensitivitas layar ini juga penting banget. Cuman gua nggak bisa bahas sensitivitas ini karena ini bakal panjang banget. Ada build quality yang melekat pada bagian digitizernya. Jadi agak sedikit susah dan agak sedikit panjang. Oke, gue bahas dulu deh. Simpelnya gini, kalau lo pengen beli handphone yang layarnya enak, lo harus lihat dulu spek ya. Gua kasih gambaran minimum ya. Di sini lo bisa lihat iPhone 15 Pro Max itu untuk pixelnya resolusinya di 2700 kali 1200. Sedangkan iPhone 7 di 1300 kali 750. Berarti iPhone tuh burik dong, cuman 1300 kali 750 pixel. No. Jawabannya ini ada di ukuran layar juga. Jadi semakin besar layarnya, pixelnya semakin besar. Kalau kita compare dengan ukuran layar handphone yang kecil dengan pixel yang kecil, itu nggak head to head. Kalau lo mau banding dengan ukuran layar yang besar juga. Contoh, kita ambil spek dari Android nih. Ini layarnya lebih gede dari iPhone. Ukurannya tuh cuma 720 kali 1600. Ya, lo bisa lihat sendiri. Untuk PPI-nya juga di cuman 267 PPI. Ini parah banget sih. Gue punya standar menurut gue secara personal. Kalau lo pengen punya handphone yang layarnya nyaman banget, kalau pixelnya itu 700-an ya, 700 something, itu minimum ukuran layar 4 inch. Kalau kalian beli handphone dengan ukuran layar 4 inch, resolusinya masih di 700-an, itu masih nyaman banget. Tapi kalau kalian beli handphone di ukuran di atas 5 inch dengan resolusinya udah cuman 700-an, itu bakal burik banget. Nah, sekarang brightness. Kalian harus lihat juga tuh yang ada tulisan nits-nya. Ini agak, ya kalau mampir ke website resmi yang handphone yang kalian mau beli, nggak semuanya tuh dibilang. Dikasih lihat nits berapa, kalian bisa cek di web lain dah. Nah, di sini kalau buat nits, biasanya kalau handphone kekinian itu Android yang baru yang ya mid range itu hampir-hampir di 600, ada yang 500. Nah, gue kasih gambaran, kalau kalian bisa nyari spek layar ya, terus kalian lihat nits totalnya cuma 300, ya di bawah 400 apalagi. Itu bisa dipastikan layarnya tuh bakal butek banget dipakai di luar ruangan. Bakal gelap banget. Brightness itu nggak bisa nyanggupin. Oke, jadi poinnya gini. Kalau kalian beli handphone dengan ukuran layar 4 inch ke atas, ya jangan yang 720 ya. Terus brightness-nya cari yang nitsnya di atas 400 kalau bisa. Nah, kalau udah bisa nyari spek kayak gitu, udah pasti layarnya enak sih. Enak. Oke, handphone pertama yang layarnya nggak enak, jatuh pada Redmi A2. Ini menurut gue secara personal. Buat lo yang make handphone ini, coba dong tulis di kolom komentar setuju atau nggak sama gue. Kalau setuju tulis di kolom komentar, kalau nggak setuju juga tulis di kolom komentar. Kenapa lo nggak setuju kalau gue bilang handphone ini layarnya nggak enak? Tapi buat gue secara pribadi yang udah make handphone ini selama hampir semingguan, udah bisa dibilang user ya, karena gue make hampir semingguan ya, bukan sejam 2 jam. Handphone ini yang gue rasakan, kalau di dalam ruangan ada lampu-lampu yang nyala di atas, misal gue nyalain lampu rumah gitu, itu bakal silau banget.
Dan desain handphone ini juga polosan, tapi gua nggak ngebahas desainnya. Intinya HP ini brightness-nya itu nggak banget, kayak kurang nampol aja. Kalau masalah satuasi warnanya, kehangatannya dan lain-lain itu bisa disetting ya. Terus yang kedua, menurut gue yang layar handphone yang cukup tak enak adalah Poco M3 Pro 5G. Nah, gue yakin lu banyak yang setuju nih sama gue kan kalau masalah si Poco ini. Handphone ini tuh layarnya gimana ya? Brightness-nya kagak nampol, resolusinya juga biasa aja, udah gitu, ya, handphone ini kalau kita lihat tuh, ini silau banget. Sebenarnya speknya agak oke sih layar ya, cuman lapisan layarnya itu loh, coating digitizernya itu tuh jelek banget. Lo bisa lihat ini di menu kamera dengan background hitam sesilau ini di dalam ruangan tanpa gue nyalain lampu. Gimana kalau siang-siang gue pakai handphone ini buat foto? Auto gelap layarnya nggak bakal kelihatan ya. Jadi yang di nomor 2 gue nobatin layar handphone yang tak enak menurut gue adalah Poco M3 Pro 5G. Ya berikutnya terakhir nih. Ini handphone yang cukup paling kesel nih buat gue ya. Ngomongin soal model handphone ini mungkin selera semua orang ya yang suka gaya-gaya boba-boba gitu. Cuman kalau lu beli handphone ini cuman buat gaya doang, oke lah niatan lo, bagus. Cuman kalau lu beli handphone ini niatannya bukan buat gaya tapi buat ngincar kenyamanan, no 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 ya. Gue nggak bilang HP Itel P55 ini jelek, tapi gue harus bilang apa adanya di video ini. Kenapa? Karena layar handphone ini sangat-sangat menyedihkan ini menurut gue secara pribadi. Kalau lu nggak percaya, lu obrak-abrik channel gue, video-video di channel gue, cari yang pembahasan Itel P55. Lu lihat tuh, penonton gue juga pada setuju banget sama gue, layarnya memang seburik itu. Ini gue coba jelasin kenapa sih Itel P55 ini layarnya jelek banget. Of course di harga yang sama, harga-harga second, harga baru, misalnya lu mampu beli handphone baru Itel P55 ini, terus lu ibahin duit lu yang tadinya mampu beli Itel handphone baru ini, lu ibahin beli Android second, itu bakal dapat layar yang lebih nyaman banget, pakai banget daripada si Itel ini. Yang pertama adalah kenapa layar Itel ini tak enak sama sekali menurut gue. Brightness-nya kagak ada enak-enaknya, kagak ada nampol-nampol lah. Ini brightness sangat-sangat tidak disarankan sekali pakai handphone ini untuk di luar ruangan. Tuh lu bisa lihat brightness-nya udah full ya. Tapi sangat-sangat redup dan ini sangat mengganggu kenyamanan gue banget ya di luar ruangan. Apalagi pakai handphone itu gak hanya di dalam ruangan, gak hanya di rumah. Gue pakai handphone ini di mall aja, ini layarnya gelap banget. Lo tahu sendiri mall lampunya terang-terang ya kan. Jadi bisa dibilang layar handphone ini menurut gue cukup mengganggu dan cukup tidak enak sama sekali ya. Dan berikutlah pembahasan gue mengenai handphone dengan layar yang menurut gue gak worth it sih. Coba tulis di kolom komentar kira-kira wishlist handphone apa lagi sih yang layarnya burik ampas. Pokoknya lo gak suka lah. Coba tulis di kolom komentar.